Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Kali ini di tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-5 hingga ke-6 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting lain yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, ada Ghazwah Khandaq atau Ahzab di mana kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan sekutu. Yang kedua adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Ia wafat 2 atau 3 bulan kemudian. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hindun binti Umayyah. Kemudian yang keempat adalah kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yang kelima adalah pengusiran Bani Quraidah, salah satu komunitas Yahudi yang terakhir ya dari Madinah, akibat berkhianat juga. Dan yang keenam adalah Ghazwah Bani Mustalik atau Bani Muraisi. Yang ketujuh adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Harith, pemimpin Bani Mustalik. Dan yang kedelapan adalah peristiwa Hadithul Ifki atau berita bohong. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan dengan bangsa Afar dan bangsa Slav dalam menggempur Konstantinopel dan mereka gagal menaklukkan kota tersebut. Kemudian yang kedua adalah persekutuan Heraklius dengan Tongyangzu Khan Turk Barat untuk menyerbu Persia. Yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan yang keempat adalah pertempuran Niniwe, kemenangan final Heraklius terhadap Persia Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-5 hingga ke-6 Hijriah. Selain peristiwa yang sudah disebutkan tadi ya di kronologi sejarah Islam, ada sebetulnya peristiwa-peristiwa yang sejarahnya tidak terlalu panjang dan mungkin hanya diketahui secara garis besarnya saja. Jadi saya bacakan saja ya beberapa peristiwa penting itu, dan ini entah terjadi di tahun sebelumnya, yaitu tahun 286 Hijriah atau di tahun 827 Hijriah, karena di sininya juga di sini disebutkan hijriahnya gitu, tetapi saya lebih curiga ini ke tahun 626 Hijriah ya, ke 626 Masehi, karena terjadinya di tahun keempat Hijriah akhir. Peristiwa yang pertama, yang peristiwa ya bisa dibilang bukan peristiwa kecil, peristiwa besar juga, tetapi dicatatkan dalam sejarah dengan riwayat yang kisahnya itu sedikit gitu, tidak lengkap. Yang pertama adalah peristiwa wafatnya Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Ini putra Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Jadi cucu Rasulullah ya. Jadi selama ini kan kita taunya itu bahwa cucu Rasulullah itu yang dari Fatimah ya, Hasan, Husain dan Ruqayyah, kemudian Kulsum. Kemudian paling yang kita kenal juga putrinya Abul As dari Zainab binti Rasulullah SAW. Ini juga kan memiliki putra ya, dan wafat juga ketika usianya masih kecil. Dan cucu Rasulullah yang lain juga yang jarang kita ketahui adalah Abdullah bin Utsman, putranya Utsman dari putri Rasulullah Ruqayyah. Berarti ini kan cucu Rasulullah SAW ya. Menurut riwayat bahwa ketika bulan Jumadil Ula tahun keempat Hijriah, Abdullah bin Utsman, putra dari Ruqayyah, putri Nabi, wafat dalam usia kurang lebih 6 tahun. Jadi Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, putra dari Ruqayyah, putri Nabi, ini dilahirkan di negeri Habasyah ketika Ruqayyah hijrah ke sana mengikuti suaminya Utsman. Kemudian peristiwa lain yang juga kemungkinan terjadi tahun 626 ya, tetapi tidak akan saya jelaskan di sini karena ini justru panjang lebar, yaitu tentang lahirnya
cucu Rasulullah SAW dari Fatimah, yaitu Husain bin Ali, adiknya Hasan radhiyallahu anhum. Ini terjadi tahun 626 Masehi berarti ya, karena di sini ditulisnya itu tahun keempat Hijriah. Dan tentang Husain bin Ali ini perlu cerita yang lebih panjang gitu ya. Insya Allah nanti setelah saya datang bukunya, ini akan saya share ke teman-teman semua. Kemudian yang peristiwa berikutnya adalah wafatnya Fatimah binti Asad. Ini adalah istri dari Abu Thalib, ibunya Ali bin Abi Thalib. Dengan wafatnya Fatimah binti Asad ini, beliau kehilangan seorang tua perempuan yang pernah ikut memelihara diri beliau. Khususnya sejak beliau ditinggal wafat oleh ibu dan bapaknya sampai menikah dengan Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi bisa dibilang ini adalah ibu asuh juga ya bagi Rasulullah SAW. Dan sayangnya Fatimah binti Asad radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW itu tidak membeda-bedakan terhadap anaknya sendiri. Gitu. Jadi kasih sayang antara Rasulullah SAW dengan ibunda Ali radhiyallahu anhu yaitu Fatimah binti Asad ini sebagaimana seorang anak dengan ibunya, ibu dan anaknya gitu. Jadi kehilangan ini cukup membuat Rasulullah SAW merasa sedih ya. Hanya kenapa dan bagaimana tentang rincinya itu tidak diceritakan. Kalau di buku yang sedang kita bahas yaitu buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, ini diceritakan kisah berikutnya yaitu pernikahan Ummi Salamah dengan Rasulullah SAW yang di kronologi sejarah itu terjadi tahun 627 Masehi. Sementara kalau di buku ini terjadi tahun keempat di bulan Syawal, berarti tahun 656 Masehi. Beliau menikah dengan seorang janda yang namanya dikenal dengan nama Ummi Salamah atau Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah janda dari istri sahabat Abu Salamah atau Abdullah bin Abdul Asad. Jadi Abu Salamah ini termasuk sahabat yang penting yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang hebat. Itu dipimpin oleh Abu Salamah untuk menyerang Bani Asad yang memproklamirkan diri akan menyerang Madinah. Dan sebelum dilakukan penyerangan itu Rasulullah SAW mengutus Abu Salamah untuk menyerang lebih dulu kepada Bani Asad. Hanya dengan kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa Abu Salamah itu termasuk sahabat yang penting di sisi Rasulullah SAW. Abu Salamah dan Ummi Salamah adalah sepasang suami istri yang cinta betul-betul kepada Islam dan termasuk orang-orang yang lebih dahulu mengikuti surah Nabi dan pernah 2 kali berhijrah ke negeri Habsyi dan akhirnya ikut hijrah ke Madinah. Dan termasuk 2 orang yang mereka bahu-membahu ya dalam dakwah, bahu-membahu dalam beragama. Benar-benar kalau boleh dikatakan ini adalah keluarga yang ideal di mana suami dan istri itu saling menopang, saling mendukung dalam berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiprah mereka bahkan terdengar dari awal-awal keislaman, yaitu di Makkah ketika terjadinya hijrah ke Habasyi. Dan 2 orang ini, sepasang suami istri ini juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hijrah ke Habsyi. Hanya memang kembali lebih awal, berbeda dengan Ja'far ya. Ja'far itu kan di tahun ini masih tinggal di Habsyi. Jadi ketika ada berita bahwa Islam sudah menang dan Rasulullah SAW sudah memenangkan, sudah futuh lah Makkah, mereka kembali. Termasuk Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, juga Abu Salamah dan Ummu Salamah. Tetapi ternyata setelah tiba di Makkah, berita itu bohong belaka. Dan orang-orang yang terdaftar dalam rombongan hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua ini memiliki keutamaan ya, dan selalu disebut-sebut ya, seperti sekarang selalu disebut-sebut bahwa beliau adalah salah satu ya pahlawan lah ya, salah satu tokoh yang juga ikut
di hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habsyi. Abu Salamah wafat ketika baru datang dari mengepalai tentara muslimin yang dikirim oleh Nabi ke Bani Asad. Dia wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yang bernama Salamah dan Arma, dan seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Oleh sebab itu, Ummu Salamah sesudah ditinggalkan wafat oleh suami yang dicintainya, lalu kehidupannya serba payah. Oleh sebab itu, Nabi menikahi dan menolongnya. Jadi putranya Abu Salamah dan Ummu Salamah ini bukan hanya Salamah saja, tetapi ada 3 orang, dan selama ini kita tahu kan bahwa putranya itu hanya Salamah ya. Tetapi 3 putranya itu Salamah, Arma, dan seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Anaknya itu 3. Pernah suatu masa terjadi dialog antara suami istri ini, antara Ummu Salamah dan Abu Salamah, menceritakan masa depan gitu ya. Kemudian hubungannya dengan perjuangan mereka dalam Islam. Pembicaraan itu sampai pada perkataan Ummu Salamah yang mengatakan, "Wahai Abu Salamah, wahai suamiku, nanti suatu saat kalau aku mati duluan, engkau jangan menikah lagi. Dan kalau engkau mati duluan, aku juga tidak akan menikah lagi." Ini ungkapan cinta ya, cinta dari sepasang suami istri gitu. Yang ya bahwa rasa cinta itu membuat mereka merasa cukup dengan satu pasangan gitu, dengan pasangan yang mereka merasa nyaman dengan orang itu gitu. Dan ini biasa kita, dan ucapan romantis seperti ini biasa kita dengar ya di drama-drama. Tetapi yang luar biasa adalah jawaban dari Abu Salamah. Beliau malah berdoa, "Ya Allah, kalau aku mati terlebih dahulu, maka gantikanlah aku bagi Ummu Salamah itu dengan orang yang lebih baik dari aku." Mendengar jawaban Abu Salamah ini, Ummu Salamah itu merenung. Memangnya ada ya orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia bertanya kepada dirinya sendiri di dalam hati. Memang ada ya orang yang lebih baik dari suamiku ini gitu. Teman pecinta sejarah, ini menandakan bahwa peran seorang Abu Salamah bagi Ummu Salamah itu sudah sangat maksimal. Berarti kebaikannya juga sudah sangat maksimal. Seorang suami, iya dia seorang manusia, tetapi ketika kesalahannya itu sebagai manusia ya, bisa dimaafkan dan bisa ditolerir oleh seorang istri, atau sebaliknya ya, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai kesempurnaan. Kelebihan dan keutamaan dia itu melingkupi segala kekurangannya. Semua kekurangan itu tertutup dengan semua kebaikan, dengan semua kelebihan dari pasangannya. Maka akan wajar ketika, dan percakapan seperti ini juga sering ya kita dengarkan di drama-drama misalnya, atau bahkan di kehidupan nyata, bahwa pasangan kita ini udah yang paling sempurna untuk kita. Ketika Abu Salamah berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada Ummu Salamah jika aku meninggal lebih dahulu, kelak suami yang lebih baik dari aku." Ketika Abu Salamah mengatakan itu, Ummu Salamah juga sudah tidak yakin. Ya nggak akan ada lah gitu orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa itu dikabul, dan yang terbaik dari Abu Salamah tentu saja orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Dan dengan pernikahannya dengan Rasulullah SAW tentu saja meningkatkan derajat beliau, kehormatan beliau di mata kaum muslimin, dan beliau menjadi ummul mukminin. Juga putra-putrinya yang 3 itu putra-putri dari Abu Salamah, yaitu Salamah, kemudian Arma dan Zainab itu mendapatkan pengasuhan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Pendidikan yang paling benar, ayah yang paling istimewa di antara semua ayah di dunia dan paling sempurna. Dan Rasulullah SAW mengasuh ketiga putra Ummu Salamah ini sebagaimana beliau mengasuh putra-putri beliau sendiri. Sangat menyayangi. Apalagi beliau juga menyayangi Abu Salamah.
beliau juga mencintai Abu Salamah karena Allah, sehingga anak-anak Abu Salamah itu beliau pelihara dengan sangat baik, dan ringanlah beban seorang Ummu Salamah dalam mengasuh putra-putrinya. Sebaliknya peran Rasulullah ya bagi Ummu Salamah, sebaliknya peran Ummu Salamah bagi Rasulullah juga meninggalkan jejak yang mendalam di sisi Rasulullah SAW. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan kecerdasannya itu ternyata apa ya, di sisi Rasulullah SAW cukup berkesan, sangat berkesan. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan kecerdasan seorang Ummu Salamah ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Secara singkat saja ya saya ulas, karena lengkapnya nanti kita akan sampai juga pada kisah tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dirasa tidak seimbang ya oleh sahabat Rasulullah, lebih berat kepada kaum Quraisy dibandingkan dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin itu merasa dirugikan banyak dengan perjanjian itu, sehingga ada di bawah alam sadar mereka memendam kekesalan gitu. Tetapi sebetulnya bukan kekesalan kepada Rasulullah SAW, bukan juga kekesalan kepada mereka menyesalkan dengan keadaan gitulah. Cuma kan karena Rasulullah SAW yang menandatangani perjanjian tersebut gitu, mereka menjadi agak-agak gimana gitu ya, mempertanyakan lah, bukan tidak percaya tetapi mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan itu tercermin dari sikap mereka. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka, ibadah umrah mereka dianggap sudah selesai, meskipun mereka sebetulnya tidak pernah bisa masuk ke Makkah, tetapi tetap dianggap sebagai umroh, sehingga mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencukur rambut mereka. Ternyata para sahabat itu tidak terlalu mendengarkan perintah Rasulullah SAW ini, sehingga tidak ada yang melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masuk ke dalam kemah beliau dan menceritakan kepada Ummu Salamah yang pada saat itu ikut ke dalam rombongan yang akan umroh ke Makkah, itu menceritakan apa yang terjadi dengan para sahabat, bahwa para sahabat itu tidak mendengarkan apa yang beliau katakan. Ummu Salamah mendengarkan curhat suaminya itu ya, didengarkan apa yang suaminya katakan gitu, dengan seksama beliau dengarkan, dan beliau hanya memberi masukan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang pendek saja. Wahai suamiku, kenapa engkau tidak keluar saja dan engkau cukur rambutmu sendiri? Rasulullah SAW tersentak, betul juga ya gitu, betul juga ya apa yang dikatakan olehmu wahai istriku. Lalu Rasulullah SAW menuruti apa yang dikatakan istrinya Ummu Salamah, lalu beliau keluar dan mencukur rambut beliau sendiri. Barulah setelah melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya sendiri, para sahabat baru sadar, iya ya, kok tidak kita tadi kayak ngelamun gitu ya. Rasulullah SAW memerintahkan ketika Rasulullah SAW mencukur, mereka baru sadar, iya ya, Rasulullah mencukur rambutnya, tadi beliau memerintahkan kita juga, kok kita pada nggak nurut ya, kita pada ngelamun gitu, pada belum move on dari perjanjian Hudaybiyah semalam. Pada akhirnya setelah melihat Rasulullah SAW mencukur rambut beliau, barulah para sahabat itu melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan nasihat masukan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ini benar-benar memperlihatkan kecerdasan beliau. Kalimat yang mengatakan bahwa wahai suamiku, jangan engkau mengatakan apapun, engkau keluar dari kemah, jangan katakan apapun, jangan bicara apapun, cukurlah rambutmu sendiri. Gitu. Dan itu memperlihatkan bahwa Ummu Salamah memberikan masukan yang pas untuk suaminya dan tidak mendahulukan emosi. Kenapa sih, padahal perempuan biasanya seperti itu ya, mendahulukan emosi. Kenapa sih suami saya nggak diturut, dia itu nabi loh gitu, jadi itu pemimpin kalian gitu. Mungkin kalau kita seperti itu ya, keluar kemah lalu marahin tuh orang-orang. Tapi Ummu Salamah tidak berkata seperti itu. Bijaknya pemikiran beliau, cerdasnya ide beliau itu betul-betul menopang, membantu kenabian Rasulullah SAW. Luar biasa ya.
Peran seorang istri di sini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat membantu, sangat-sangat apa ya? Ya, mempermudah urusan suami, ya, mempermudah urusan kepemimpinan Rasulullah. Sekilas marilah kita ulas ya tentang biografi Ummu Salamah. Ummul Mukminin ini bernama lengkap Hindun binti Abu Umayyah Huzafah bin Al-Hughirah Al-Quraisyah Al-Makhzumiyah. Berarti beliau ini dari Bani Makhzum. Ia lebih dikenal dengan julukan Ummu Salamah, dan sebelum menikah dengan Rasulullah, Muslimah ini merupakan istri seorang sahabat Abu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal pada tahun 61 Hijriah, dan semasa hidupnya Ummu Salamah berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah dari Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Ummu Salamah, maka padamlah lampu terakhir dari lampu-lampu Ummahatul Mukminin yang memancarkan cahaya, hidayah, dan ilmu. Dan itulah teman pecinta sejarah, sedikit kisah ya tentang Ummu Salamah dan pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Ada satu kisah terakhir yang tercatat tetapi memang diriwayatkannya tidak terlalu lengkap, yaitu tentang Zaid bin Sabit, di mana setelah pengusiran Bani Nadir ya, menurut riwayat bahwa tahun itu juga setelah pengusiran Bani Nadir, ketika itu seorang penulis beliau bagian urusan dalam adalah seseorang dari kaum Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani dan Suryani. Maka guna menjaga keamanan dalam kepemimpinan, beliau menyuruh seorang sahabatnya yang bernama Zaid bin Sabit, ini usianya masih sangat muda, masih remaja, supaya mempelajari bahasa Ibrani dan Suryani. Kemudian sesudah Zaid mengerti kedua bahasa tersebut, lalu ia ditetapkan jadi seorang penulis Nabi SAW bagian urusan dalam. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki kemampuan untuk menempatkan seseorang itu tepat banget di tempatnya dan di waktu yang tepat. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah salah seorang sahabat kecil sebetulnya yang meminta izin ikut berperang ya, salah satunya di perang Uhud. Ikut berperang di perang Uhud, tetapi tidak diizinkan oleh beliau karena memang usianya yang masih kecil. Dan pada tahun ini Rasulullah SAW meminta Zaid bin Sabit, karena beliau tahu betul dengan kecerdasan anak ini, untuk mempelajari, memberi tugas khusus lah kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani dan Suryani. Dan karena Zaid bin Sabit ini memang cerdas, memang wataknya udah bawaannya memang cerdas, beliau itu bisa menyelesaikan tugas dari Rasulullah SAW dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga setelah beliau menyelesaikan tugas itu, beliau langsung diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai sekretaris negara, yang memang hikmah ya buat kita bahwa dalam sebuah negara itu kita harus mengenal bahasa orang luar, bahasa musuh kita, sehingga kita tidak mudah ditipu dan kita tahu apa sih yang mereka bicarakan, apa sih yang mereka rencanakan gitu ya. Sehingga ini dalam sebuah negara ini menjadi suatu kewajiban. Sebagaimana kita juga ya di Indonesia ini harus tahu bahasa-bahasa asing. Meskipun tidak semua rakyatnya tahu, tapi pemimpinnya harus tahu. Kalaupun pemimpinnya tidak tahu, dia harus punya staf atau orang yang paham tentang bahasa musuh kita. Dan ini menjadi satu hal yang wajib pada sebuah negara. Hanya yang unik pada zaman Rasulullah adalah tugas ini diberikan kepada seorang anak, seorang remaja, bukan sahabat yang sudah masuk Islam sejak awal, yang usianya hampir-hampir sama dengan Rasulullah, bukan. Tetapi Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Sabit sebagai sekretaris beliau di kenegaraan gitu ya, bukan sekretaris pribadi, tapi ini sekretaris kenegaraan yang dari sisi usia masih kecil, tapi dilihat dari kemampuannya yang sangat luar biasa. Dan beliau Rasulullah SAW itu tidak anti terhadap usia ya, tidak anti ini masih muda, jangan dulu lah, kurang pengalaman. Enggak, Rasulullah enggak seperti itu. Bagaimana beliau nantinya juga sebelum wafat itu mempercayakan sebuah pasukan yang sangat besar menyerang Romawi itu hanya kepada
dalam tanda kutip hanya kepada seorang anak remaja usia 17 tahun, yaitu Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah, asisten pribadinya ya. Kalau Zaid bin Harithah itu asisten pribadinya, ini putranya gitu, dipercayakan kepada seorang anak katakanlah. Kalau zaman kita kan usia 17 tahun masih SMA, kayaknya belum layak deh anak kecil diberikan mandat yang begitu besar, yang di dalam pasukannya itu ada sahabat-sahabat senior, ada termasuk Umar juga ya, Ali juga. Ini termasuk sahabat senior. Abu Bakar juga masuk di situ. Dipimpin oleh seorang anak usia 17 tahun, dan Rasulullah tidak anti dengan hal itu. Bahkan beliau juga sering mempercayakan Ali. Ali itu usianya masih sangat muda, masih kepala dua, sudah diberikan kepercayaan yang luar biasa. Urusan-urusan penting itu diberikan kepada Ali, bukan hanya memimpin pasukan, tapi juga rahasia negara juga Ali tahu gitu ya. Ya, lingkaran dekat Rasulullah SAW, A1-nya lah, ring satunya lah ya, ring satunya ini usia-usia muda. Jadi ini pelajaran bagi kita ya, kalau kita misalnya memegang sebuah jabatan di usia kita yang 50 ke atas misalnya, tirulah Rasulullah. Jangan segan-segan kita memberikan mandat, memberikan amanat kepada anak muda. Makanya Rasulullah SAW itu kan regenerasinya itu sangat bagus. Beliau itu bahkan sahabat-sahabat beliau justru yang memegang hal-hal yang sangat penting itu dipegang oleh anak-anak usia muda, sehingga informasi-informasi tentang Rasulullah itu sampai di tahun-tahun jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amir bin As, Abdullah bin Umar, ini kan remaja-remaja yang di sisi yang hidup lah ya, hidup di lingkaran dekat Rasulullah SAW. Jadi keseharian beliau, kehidupan beliau, cara berpikirnya beliau itu sampai kepada mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan lagi. Kan usia mereka secara manusiawi itu bisa lebih panjang daripada usia Rasulullah SAW. Dan memang itu terjadi, mereka yang menyebarkan ke seluruh dunia, mereka yang awet ingatannya, kuat ingatannya, itu menyebarkan syariat-syariat Rasulullah, menyebarkan syariat, menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga sampai kepada kita. Jangan underestimate terhadap anak muda gitu ya. Selama kita yang jadi orang tua tahu kelebihan, tahu wataknya, tahu sifatnya, kita ngapingnya, membimbing mereka. Rasulullah juga membimbing mereka, tidak melepaskan tuh, tidak ayo kamu kerjakan dilepas gitu, enggak, terus dibimbing, dilihat, kalau ada yang salah dikoreksi gitu ya. Pernah kan Anas bin Malik itu sempat dijewer oleh Rasulullah SAW karena disuruh gitu oleh Rasulullah. Terus Anas itu lihat teman-temannya main, dia ikut main. Setelah dikejar oleh Rasulullah, disusul gitu, ternyata Anas lagi main, oleh Rasulullah ditegur, dijewer gitu ya, meskipun bukan jeweran yang menyakitkan gitu, karena ini kepada anak, tapi jeweran pelajaran. Harus pegang amanah dengan betul gitu. Kalau disuruh itu ingat dulu yang disuruh dulu gitu ya. Nah, ini oleh Rasulullah terus dibimbing, tidak dibiarkan liar, tidak dibiarkan dia tidak terkendali gitu dengan semangat mudanya ya. Kalau ada yang salah tegur dan sebagainya. Dan ya hasilnya anak-anak hebat, anak-anak kecil ini menjadi orang-orang hebat pada masanya, menjadi khalifah, menjadi panglima, menjadi orang-orang terbaik di masanya. Dan ya ini butuh kebesaran hati para orang tua ya, mempercayakan amanah-amanah kepada anak-anak kita. Tetapi ini bukan berpikir masalah diri kita sendiri, bahwa kehormatan atau prestasi itu harus kita yang ambil. Kita berpikirnya bukan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan bahwa dakwah itu usianya itu lebih panjang dari kita. Usia peradaban itu lebih panjang dari kita. Kita ini hanya megang satu generasi, hanya megang sepenggal sejarah saja. Sementara peradaban itu dibangun dengan usia yang sangat panjang, usia dari generasi ke generasi. Maka kita jangan hanya memikirkan generasi kita saja, misalnya generasi X-nya saja atau generasi milenialnya saja, tapi harus pikirkan
bahwa dunia ini nanti dipegang bukan oleh kita, dipegang juga oleh generasi-generasi setelah kita, generasi Gen Z, generasi Alpha, dan seterusnya. Teman pecinta sejarah, itulah itu ya pelajaran hari ini yang luar biasa dari sirah Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas tentang kisah berikutnya, yaitu tentang pertempuran Muraisi atau pertempuran Bani Mustalik di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.